Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai pendekatan konseling SFBT atau sering dikatakan sebagai pendekatan konseling SFBC, yaitu Solution Focused Brief Counseling atau Solution Focused Brief Therapy. Anggotanya sendiri, saya yaitu Dwi Sitoresmi NPM 18110101 dan teman saya Novita Dwi NPM 18110105. Untuk topik-topik yang akan kita bahas yaitu diantaranya sejarah perkembangan, konsep dasar SFBT, isu mutakhir, proses konseling, asumsi pribadi bermasalah dan pribadi yang sehat, karakteristik konselor, tujuan konseling SFBT, tahapan konseling, teknik konseling yang dipakai, implikasi konseling di sekolah. Itu tadi merupakan topik-topik yang ingin kita bahas. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Yang pertama ada sejarah perkembangan SFBT. Sejarah SFBT ini berawal pada akhir tahun 1970-an oleh Steve D. Zazer dan istrinya Inso Kimber. Yang keduanya bekerja di Brief Therapy Family Center di Wisconsin. Selanjutnya, keduanya tadi bekerja sama dengan terapis-terapis yang lain seperti Hawa Ritchie, Jim Debs, Ella Nunley, dan Marin Lacorte. Kemudian orang lain juga ditambahkan seperti John Walton, Jane Miller, Alex Molnar, Kant Kowalski, Bill O'Hanslon, dan Michelle Weiner Davis. Para ahli tadi merupakan psikoterapis Amerika yang dilahirkan di Korea dan merupakan pelopor Solution Focused Brief Therapy. Beliau dipengaruhi oleh bidang psikoterapi, konsultasi, pengawasan, dan pembinaan dengan konsep seperti sumber daya, orientasi, dan terapi singkat. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkatnya perkembangan pendekatan Solution Focused Brief Therapy. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep dasar SFBT. Konsep utama atau konsep dasar SFBT ini didasarkan pada asumsi optimis bahwa orang yang sehat dan kompeten memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Inti dari terapi ini yaitu membangun harapan dan optimisme konseling dengan menciptakan ekspektasi positif bahwa perubahan itu sangat mungkin. Pendekatan SFBT ini adalah pendekatan non-patologis yang menekankan kompetensi daripada kekurangan dan kekuatan bukan kelemahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai isu mutakhir pendekatan SFBT. Angela merupakan siswa yang mempunyai riwayat pencurian peralatan yang ada di sekolahnya. Ia datang untuk melakukan proses konseling. Pada analisis awal, ia melakukan hal tersebut karena ia ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Karena menurut Angela sendiri, keuanganlah yang merupakan sumber konflik dari orang tuanya. Bahkan, menurut Angela, orang tua Angela sudah tidak saling mencintai karena sudah lama kedua orang tuanya itu tidur terpisah. Nah, kasus ini bisa diselesaikan dengan pendekatan SFBT. Selanjutnya, proses konseling dalam pendekatan SFBT. Kami mengambil dari ahli Welter dan Piller tahun 1992 dalam Mula Warman 2018 yang menggambarkan 4 langkah yang mencirikan proses SFBT ini. Yang pertama, menemukan apa yang klien inginkan daripada mencari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yang kedua, jangan mencari masalah dan jangan berusaha untuk melemahkan klien dengan memberikan mereka label diagnosis. Yang ketiga, jika apa yang dilakukan klien tidak mengalami kemajuan, seharusnya konselor menyemangati mereka untuk bereksperimen dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan yang keempat, meringkas proses terapi pada setiap sesi agar terlihat satu-satunya sesi atau sesi terakhir.
Selanjutnya mengenai asumsi pribadi yang bermasalah dan pribadi yang sehat. Dalam pendekatan SFPT ini, individu yang bermasalah itu terjadi karena ketidakefektifannya dalam mencari dan menggunakan solusi yang dibuatnya sendiri. Serta individu yang bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidakkesejahteraan ini berpangkal pada dirinya. Sedangkan pribadi yang sehat itu pribadi yang mampu dan berkompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, atau mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang ia hadapi. Jadi, pribadi yang sehat dalam pendekatan ini itu pribadi yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam dirinya, serta pribadi yang tidak terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang diinginkan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Novita Dwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.